Aku tidak akan bisa kerja di tempat-tempat yang bergengsi kalau aku datang dari koneksiku. How can I meet those person yang direktur, komisaris, everything gitu ya? Ya dengan pendidikan gitu. That's the only way untuk aku bisa setara dengan mereka. Hai, aku lagi nungguin mie ayam aku. Tapi aku punya satu hal yang aku pikirkan tadi di perjalanan. Aku kan sekarang umurnya 27 tahun, jadi sering disuruh nikah. Memang pas balik ke Indonesia, aku akan kembali lagi ya dengan, kita udah ngomongin sosial ekonomi kemarin. Status aku yang dari keluarga menengah ke bawah. Pas aku di UK, aku ketemu banyak dari mereka yang menengah ke atas gitu. Ibaratnya mereka menengah pun atau kekurangan ya, misalnya dia terlahir dari keluarga yang miskin, tapi sampai di sana itu adalah pembuktian bahwa mereka aim big, even though they're coming for a very limited access gitu, tapi mereka dream big dan they work towards it sampai mereka ada di luar negeri dan berkuliah di sana gitu. Aku sendiri adalah bukti nyata dari itu gitu. I dream big and I achieve that. Jadi aku berpikir kayak cara paling gampang untuk aku ketemu seseorang yang mungkin setara sama aku in terms of pendidikan atau cara dia berpikir dan economically as well, itu adalah lewat pendidikan. Pas aku balik lagi ke Indonesia, ini udah hampir setahun ya, aku kemudian banyak menemukan laki-laki yang dapat dikatakan insecure gitu sama apa yang sudah aku capai gitu. Itu adalah problem terbaru yang aku punya. I don't want to get like an insecure man because I have so many dreams. Aku punya banyak mimpi dan ambisi. Jadi aku mau orang itu yang mendukung mimpiku atau dia juga punya mimpi yang dia perjuangkan. Jadi kita sama-sama memperjuangkan mimpi kita masing-masing gitu loh. Jadi tidak ada rasa kayak dia menganggap aku terlalu ambisius dan segala macamnya gitu. Aku penting untuk mencari partner nanti yang setara. Dan kemudian aku berpikir kembali ya pas mamaku tanyain, kayaknya aku mau kuliah lagi biar aku ketemu banyak orang-orang yang bukannya dia yang insecure tapi aku yang insecure. Maksudnya gini, aku kan mencari seorang imam yang bisa ya menjadi imamku gitu lah, yang bisa memimpin aku gitu. How can this person insecure with my achievement gitu kan? Harusnya malah dia yang membimbing aku seperti itu. Dan tadi aku terpikir adalah cara paling gampang untuk orang-orang seperti aku yang datang dari sosial ekonomi menengah ke bawah untuk bisa menemukan orang-orang yang setara dengan apa yang pencapaian akademik ataupun ekonomi yang sudah aku punya sekarang adalah dengan pendidikan gitu. Cara aku menyetarakan diriku dengan orang lain yang target aku begitu ya adalah dengan pendidikan. Misal aku tidak akan bisa kerja di tempat-tempat yang bergengsi kalau aku datang dari koneksiku gitu ya, karena aku hidup dengan ya orang yang kemungkinan sama dari menengah ke bawah gitu. Orang tuaku juga tidak provide connection yang mana aku dipertemukan dengan para CEO atau direktur gitu. So how can I meet those person yang direktur, komisaris, everything gitu ya? Ya dengan pendidikan gitu. That's the only way untuk aku bisa setara dengan mereka. So ya, ini ayam saya sudah datang. Terima kasih Pak De. Ya. SI. Jujur, in terms of daya juang, aku nggak pernah insecure waktu aku di UK ya. Tapi yang insecure aku adalah dari mana aku berasal. Karena kalau dibandingin daya juang ya, aku sama rata-rata sama orang-orang di situ gitu. Ya pembuktiannya karena aku bisa dapetin beasiswa. Dan asal teman-teman tahu, teman-teman yang di sana yang aku lihat, baik mereka datang dari miskin, kaya atau menengah gitu ya, mereka itu semua punya work ethics yang bagus. Mereka sangat amat tanggung jawab and their life is not easy, I'm gonna say. Walaupun orang kaya mungkin ada banyak privilege yang mereka punya, tapi the way they are there dan semua ekspektasi orang tua, ekspektasi pendidikan dan dirinya sendiri itu besar gitu. They aim big really, karena satu hal yang menurut aku kurang di sosial ekonomi menengah ke bawah adalah orang tua untuk menyampaikan bahwa kamu itu adalah terlahir sebagai orang besar, you will make something big gitu. Jadi kalau orang-orang yang sudah besar ya, orang-orang kaya misalnya, bapaknya juga udah sukses gitu, dia pasti secara tidak langsung anaknya akan berpikir I have to be like my parents gitu, harus sesukses mereka. Dan itu sebenarnya banyak yang gak dimiliki oleh orang yang datang dari sosial ekonomi menengah ke bawah. And that's the thing that we have to work. Satu hal yang sebenarnya aku dapati dari pendidikan ya, the way aku arguing something, the way I try to make sense of things gitu. Aku menggunakan logika. Jadi di saat kita bisa bernarasi yang baik, it will show like
bagaimana kita secara akademik, bagaimana pendidikan kita. Di saat kita bisa membahas sesuatu dengan sangat amat logis, kamu ada dimanapun, asalkan tidak dengan orang ignorance ya. Kalau ignorance sudah beda cerita lagi gitu. Tapi kalau sama orang kaya pun, kamu di saat berargumen dan kamu punya dasar basic dari mana kamu memberikan opinimu, they will think about it. Itu yang kemudian menurut aku menjadi daya jual aku sendiri ya di saat aku transisi kehidupan ini. Tadi Pak Demi Ayamnya bilang orang miskin yang harusnya tidak kita lawan itu ada 3. Yang pertama penguasa, yang kedua orang kaya, yang ketiga orang gila. Dan aku bilang tadi, ya kalau makanya mereka kerja sama, misal penguasa dan juga orang yang kaya. Aku tuh nggak suka dikecilkan gitu, nggak suka dikecilkan sih orangnya. Mungkin karena aku secure juga ya dulu gitu. Aku berjuang dari kecil itu sampai menjadi besar. Jadi kayak di saat orang masih melihatku kecil tuh kayak, hey, I think you are wrong gitu. Aku punya tendensi seperti itu dulu, tapi sekarang jauh lebih mild. I don't really give a shit of that. It just my perspective changes. Kayak if they saw me small, it's okay. It's just proof like they didn't respect people like 100% gitu. Karena itu juga aku berangkat bahwa aku ingin siapapun kamu, siapapun orang yang ada di depanku, aku ingin menyetarakan mereka gitu. Aku ingin respect everyone. Dan itu juga yang aku pelajari di saat aku di luar negeri, because I respect people 100%, you know. Kemudian di saat aku menjadi dekat dengan mereka, aku tahu latar belakang mereka, they are very big, they come from a very good family gitu ya. Maksudnya family-nya tuh kayak keren banget gitu. Atau dirinya sendiri pencapaiannya sudah keren, tapi dia bisa se-humble itu dengan orang lain. Aku ngerasa kayak aku semakin amazed sama mereka. Wow, their achievement really outstanding, tapi mereka bisa down to earth, something like that. It's inspire me a lot, orang-orang seperti itu. Dan sebenarnya aku juga sadar kalau kita udah di luar negeri berarti kita udah melewati banyak fase gitu ya. That's why also people respect you, karena kebanyakan juga kalau orang-orang bule itu mereka nggak ngelihat sih kamu tuh siapa, kamu siapa, they just respect everyone. Itu mungkin juga ke influence. 1-2 hal juga, oh kalau kamu udah sampai di UK, oh berarti kamu sudah melewati stage ini, berarti kita harus respect one another gitu. Itu juga ada sebenarnya. Itu sih. Aku lanjut makan.